Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Matur Rohmah dengan NIM 612012304886, kelas RA12, Prodi Manajemen semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Prabudin SCMM. Di sini saya akan mengambil materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management berbeda dengan manajemen personalia atau Personal Management. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama organisasi yang harus dikelola dengan baik. Jadi, MSDM ini sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen personalia menganggap bahwa karyawan sebagai salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif, atau manajemen personalia lebih menekankan pada sistem dan prosedurnya. Materi yang kedua ada pendekatan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki 3 pendekatan utama yang mencerminkan evolusi pemikiran. Berikut ini 3 pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan mekanis atau klasik. Pendekatan ini memandang karyawan sebagai alat produksi yang harus dimaksimalkan efisiensinya, mirip dengan mesin dalam proses kerja. Yang kedua ada pendekatan paternalisme atau paternalistik, yaitu di mana pimpinan bertindak seperti orang tua dengan menyediakan kesejahteraan fisik dan finansial untuk menjaga loyalitas karyawan. Dan yang terakhir ada pendekatan sistem sosial atau human relation, yaitu menekankan hubungan sosial, motivasi, dan kepuasan kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui rasa dihargai. Oke, materi yang ketiga ada fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mencakup 6 fungsi dan peran pokok yang saling berkaitan untuk mendukung operasionalnya. Fungsi dan peran yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, yaitu melakukan analisis dan perkiraan kebutuhan karyawan dan masa depan berdasarkan strategi organisasi. Yang kedua ada pengembangan tenaga kerja, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan karir agar karyawan meningkatkan kompetensinya secara keberlanjutan. Oke, yang ketiga ada penilaian prestasi kerja, yaitu mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Yang keempat ada pemberian kompensasi, yaitu menjamin ketidakseimbangan finansial dan non-finansial yang adil sesuai dengan kontribusi karyawan. Yang kelima ada pemeliharaan tenaga kerja, yaitu pemeliharaan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan selama bekerja. Yang terakhir ada pemberhentian, yaitu mengelola pemutusan hubungan kerja dengan prosedur yang etis dan sesuai hukum atau undang-undang. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang pentingnya MSDM dalam suatu organisasi. Nah, pentingnya MSDM ini dapat disoroti dari berbagai perspektif. Moses Kigandu menyoroti relevansi dan pentingnya MSDM ini dari 4 perspektif, yaitu politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Sedangkan Spesiagan melangkah lebih jauh dengan mengemukakan 6 perspektif atau pendekatan dalam menjelaskan relevansi dan pentingnya MSDM ini. Berikut ini ke-6 perspektifnya. Oke, yang pertama ada perspektif politik, yaitu menyampaikan tuntunan terhadap peraturan pemerintah untuk menjaga stabilitas organisasi. Yang kedua ada perspektif ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan guna mencapai pengembalian investasi yang optimal.
Yang ketiga ada perspektif hukum, yaitu meningkatkan resiko tuntunan hukum melalui praktik yang adil dan transparan. Yang keempat ada perspektif sosio-kultural, yaitu menghormati keragaman budaya untuk membangun keharmonisan dalam tim kerja. Yang kelima ada perspektif administrasi, yaitu mengintegrasikan proses SDM dengan operasional harian organisasi. Dan yang terakhir ada perspektif teknologi, yaitu menyiapkan karyawan menghadapi perubahan teknologi seperti kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofis, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki arti penting bagi keberhasilan organisasi, di mana pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi juga seluruh manajer, ahli atau sumber daya manusia dan karyawan dalam bentuk kemitraan. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan pada materi ini. Yang pertama ada Winarno Budi 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, penerbit Ahli Sutiono Budi 2014. Yang kedua ada Sulistiani, Ambarte dan Rosida, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, penerbit Geraha Ilmu 2003. Yang ketiga ada Wahibur Rohman, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kudus, penerbit Nora Media Enterprise 2011. Yang terakhir ada Siagian Sondang P, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, penerbit cetakan ke-13 Bumi Aksara 2006. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.